Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Karuna Ibisono dengan NIM 123190091 dari kelas Rekayasa Perangkat Lunak IFE. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil jawaban dari UTS Rekayasa Perangkat Lunak. Soal yang pertama yaitu bagaimana tahapan dalam proses requirement engineering dilakukan. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai tahapannya. Yang pertama ada studi kelayakan, yaitu terkait apakah layak secara teknis dan finansial untuk membangun sistem. Jadi studi kelayakan merupakan analisis kelayakan apakah sebuah proyek baru akan layak secara teknis dan menguntungkan. Yang kedua yaitu elisitasi dan analisis kebutuhan. Pada tahap ini kita melakukan pengumpulan data. Kita di sini yang dimasukkan adalah developer ya. Pada tahapan elicitation ada banyak teknik yang bisa dilakukan untuk melakukan pengumpulan data. Contohnya yaitu interview. Lalu yang ketiga yaitu spesifikasi kebutuhan, yaitu mendefinisikan prasyarat secara terinci berupa dokumen. Lalu yang keempat ada validasi persyaratan ya, yaitu memeriksa validitas persyaratan. Itu memeriksa atau memastikan bahwa requirement yang benar sudah ditulis dengan benar. Ini selanjutnya penjelasan dengan studi kasus. Di sini studi kasusnya yaitu sistem informasi koperasi. Yang pertama yaitu studi kelayakan atau feasibility study. Ini pengujian dilakukan untuk mengetahui tingkat kelayakan dari sistem yang telah dibuat sebelum digunakan oleh pengguna atau user. Pengujian ini menjadi bahan evaluasi terhadap tim untuk mengetahui kekurangan dari sistem yang telah dibangun. Selanjutnya ada elisitasi dan analisis kebutuhan dengan cara melakukan interview dengan kepala cabang koperasinya. Lalu terkait kebutuhan apa saja yang dibutuhkan dalam software yang akan dibuat. Lalu yang keempat atau selanjutnya yaitu spesifikasi kebutuhan. Jadi membuat dokumen terkait prasyarat terperinci. Jadi ini lebih terperinci sesuai kebutuhan, seperti contohnya kebutuhan database yang akan digunakan dan kebutuhan lainnya dari hasil proses interview atau analisis kebutuhan dari sebelumnya. Lalu yang terakhir yaitu validasi persyaratan. Setelah requirement dibuat, developer harus memastikan kembali bahwa persyaratan yang sudah dibuat sesuai dengan yang diinginkan oleh user. User di sini yaitu kepala cabang operasinya dan cocok dengan software yang akan dibuat. Selanjutnya soal nomor 2 yaitu mengenai perbedaan metode prototype development dan Boehm spiral. Yang pertama metode prototype development. Prototype adalah versi awal dari sistem yang digunakan untuk mendemonstrasikan konsep dan mencoba opsi desain. Kegunaannya yaitu persyaratan rinci tidak diketahui. Atau ciri ya, penggunaan menginginkan pengalaman produk sebelum pengembangan. Yang ketiga, pengembang memastikan efisiensi algoritma yang digunakan atau kelayakan teknis. Prototipe dapat digunakan pada yang pertama, proses rekayasa persyaratan untuk membantu perolehan dan validasi persyaratan. Yang kedua, dalam proses desain untuk mengeksplorasi opsi dan mengembangkan desain UI. Yang ketiga, dalam proses pengujian untuk menjalankan pengujian back to back. Lalu manfaatnya, itu kegunaan sistem yang ditingkatkan. Yang kedua, kecocokan yang lebih dekat dan kebutuhan nyata pengguna. Nomor 3, kualitas desain yang ditingkatkan. Nomor 4, meningkatkan rawat. Dan yang kelima, upaya pengembangan berkurang. Lalu selanjutnya ada tahapannya. Yang pertama pengumpulan kebutuhan, yang kedua membangun prototipe, yang ketiga evaluasi prototipe, yang keempat pengkodean sistem, nomor 5 menguji sistem, nomor 6 evaluasi sistem, dan nomor 7 yang terakhir yaitu menggunakan sistem. Ada gambar di sampingnya. Nah selanjutnya contoh studi kasusnya.
Contoh studi kasusnya yaitu penerapan metode prototype dalam perancangan sistem informasi perhitungan volume dan kos penjualan minuman berbasis website. Nah, di sini metode prototyping yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran aplikasi yang akan dibangun melalui rancangan prototype terlebih dahulu, kemudian akan dievaluasi oleh user. Nah, aplikasi prototype yang telah dievaluasi oleh user selanjutnya akan dijadikan acuan untuk membuat aplikasi yang dijadikan produk akhir sebagai output dari penelitian ini. Ini contoh dari studi kasus yang menggunakan metode prototype. Selanjutnya yaitu metode Bohm Spiral. Jadi pengertiannya metode ini adalah atau model proses yang pendekatannya bersifat realistis pada software besar, karena proses dari awal sampai proses pengiriman dan perbaikan dapat dipahami dengan baik oleh klien dan developer. Model ini dapat terus digunakan meskipun software sudah dikirimkan, karena proses atau siklus dapat berulang kembali atau looping jika ada perubahan pada software sampai tidak ada permintaan perubahan dari software oleh klien. Jadi akan looping terus ya. Nah, selanjutnya ini proses direpresentasikan sebagai spiral dan bukan sebagai urutan aktivitas dengan backtracking. Setiap loop dalam spiral memiliki fase dalam proses tersebut. Tidak ada fase tetap seperti spesifikasi atau desain. Loop dalam spiral dipilih tergantung pada apa yang diperlukan. Risiko secara eksplisit dinilai dan diselesaikan selama proses berlangsung. Kegunaannya, Bohm Spiral itu untuk proyek berskala besar, karena pasti developer ketika ada permintaan dari klien tidak bisa langsung selesai, maka akan dikerjakan yang penting terlebih dahulu. Oleh karena itu cocok untuk proyek berskala besar. Selanjutnya, proyek berisiko besar. Pasti jika proyek berskala besar pasti risiko juga akan besar. Lalu yang ketiga, persyaratan yang kompleks. Jadi lebih dibutuhkan lebih banyak terkait persyaratannya. Lalu yang keempat, persyaratan yang tidak ambigu. Jadi ketika persyaratan yang ambigu, maka metode Bohm Spiral ini tidak cocok untuk digunakan. Lalu yang kelima, tim ahli untuk menangani risiko. Sangat dibutuhkan tim ahli untuk menangani risiko, apalagi tim ahli yang sudah memiliki pengalaman terkait menggunakan metode Bohm Spiral. Selanjutnya ada tahapan dari metode Bohm Spiral. Ada 6 ya: license, planning, risk analysis, engineering, konstruksi dan release, serta evaluasi. Selanjutnya pemakaian. Ini sangat berpengaruh dalam membantu orang memikirkan interaksi dalam proses perangkat lunak dan memperkenalkan pendekatan pengembangan yang didorong oleh risiko. Contoh studi kasusnya, ini ada aplikasi pemasangan layanan reguler smart PT PLN Persero menggunakan spiral model. Jadi layanan mengenai pemasangan, pencabutan, dan penambahan daya listrik pada PLN disebut sebagai layanan RESA atau regular smart. Nah, layanan ini belum terkomputerisasi. Jadi dengan menggunakan metode spiral model, pengembangan tidak dilakukan langsung secara penuh dari kebutuhan aplikasi yang dikembangkan, namun aplikasi akan dikembangkan secara bertahap dengan menggunakan prototype. Hal ini ditujukan agar fungsi-fungsi yang terdapat pada sistem dapat lebih terfokus sehingga lebih optimal. Selanjutnya, prinsip metode agile dan implementasi setiap prinsipnya. Ada 5 prinsip metode agile. Yang pertama, customer involvement. Yang kedua, incremental delivery. Yang ketiga, people not process. Yang keempat, embrace change. Dan nomor 5, maintain simplicity. Ini penjelasan prinsipnya. Customer involvement, jadi pelanggan atau pengguna harus terlibat dalam proses pengembangan perangkat lunak. Lalu yang kedua, incremental delivery, pengembangan perangkat lunak dilakukan secara bertahap dan pelanggan menentukan persyaratan yang dimasukkan dalam setiap
kenaikan. Lalu people not process atau self organize ya, jadi setiap anggota development itu dibiarkan untuk mengelola pekerjaan mereka secara mandiri tanpa proses preskriptif atau memberi arahan secara berlebihan atau bisa disebut self organize. Yang keempat ada embrace change, yaitu perubahan prasyaratan maupun spesifikasi dan desain sistem yang dapat mengakomodasi perubahan. Lalu yang kelima, maintain simplicity, jadi kesederhanaan dari perangkat lunak yang dikembangkan dan dalam proses pengembangan. Implementasi prinsip metode agile. Ini yang pertama, customer involvement. Peran pelanggan dalam proses pengujian adalah untuk membantu pengembangan tes penerimaan untuk cerita yang akan diterapkan di rilis sistem berikutnya. Pelanggan merupakan bagian dari tim menulis pengujian saat pengembangan berlangsung. Oleh karena itu, semua kode baru divalidasi untuk memastikan bahwa itulah yang dibutuhkan oleh user atau pengguna. Lalu yang kedua, incremental delivery, jadi cerita-cerita yang sudah dibuat di proses sebelumnya lalu dikelompokkan sehingga dapat diperkirakan untuk dilakukannya deliverable increment. Meskipun telah dikelompokkan, namun cerita-cerita tersebut masih dapat ditambah, diubah, dan dihapus sesuai dengan persetujuan antara pengguna dan developer. Selanjutnya yang ketiga yaitu people not process atau self organize. Setiap anggota berinteraksi secara spontan tanpa ada pihak lain yang mengendalikan, baik pihak internal maupun eksternal. Bentuk desentralisasi ini bertujuan agar organisasi tidak mudah goyah karena tergantung pada salah satu atau beberapa anggotanya saja. Jadi self organize ini setiap anggota harus paham betul akan tujuan dari timnya atau developnya. Yang keempat yaitu embrace change, peka terhadap perubahan. Produk yang diciptakan melalui metode ini cenderung akan lebih bisa menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang disebabkan oleh tren maupun inovasi baru. Lalu yang kelima yaitu maintain simplicity. Jadi developer harus selalu siap dengan perubahan karena perubahan akan selalu diterima. Tidak bisa membuat kode detail di awal. Jadi perubahan akan terus ada mengikuti tren dan inovasi-inovasi yang baru. Jadi software ini bisa terus berkembang. Oke, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.